Nonton di mana saja berada. Inilah channel Ucok Stiker Wawancara. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan. Ini berita kami. Sabtu tanggal 11 September tahun 2021. Dewan Masjid Indonesia dan Polres Tanjung Balai gerakan subuh keliling ke Musola Saksi Kelurahan Bunga Tanjung. Wakapolres Tanjung Balai, Kompol Haji Jumanto SHMH. Ucapkan terima kasih kepada jamaah Musola Saksi atas sambutannya dengan ramai dan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bersyukur kita Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sujud kita kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, insya Allah menjadikan ketakwaan kita. Selawat beriring salam kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Insya Allah kita menjadi umatnya yang mendapat syafaat di kemudian hari kelak. Hormat kami kepada yang Anda Ketua BKM beserta pengurus, alhamdulillah terima kasih telah menerima kami dan telah peduli kepada lingkungan, peduli kepada umat untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hormat kami kepada Ketua Dewan Masjid Indonesia dan pengurus, hari ini dihadiri Sekjen, Bendahara, beberapa pengurus hadir. Bapak Ibu, orang tuaku, para jemaah rahimakumullah. Saya Wakapolres Kota Tanjung Balai hari ini masih mendapat amanah dari Allah mengemban fungsi sebagai Wakapolres, hadir bersama Kasat Bimas, ada Pak Ivan, ada Babin Kamtimas. Tentu hal yang akan saya sampaikan adalah bagaimana memelihara keamanan ketertiban masyarakat, karena itu memang tugas kepolisian. Kamtibmas memelihara keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Penegakan hukum itu adalah jalan terakhir. Ketika tidak bisa ditertibkan, maka kita akan melakukan penegakan hukum. Bapak Ibu para jemaah salat subuh rahimahullah, kelihatannya bicara aman tertib, semua manusia ingin tertib, semua manusia ingin aman. Kita kalau bangga kita kalau kita bersyukur, tadi kita telah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita adalah manusia paling tertib di muka bumi ini. Kita bersyukur, kita bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, kita tahu takwa. Kenapa ada itu? Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya, lengkap dengan petunjuknya, lengkap dengan undang-undang yang mengaturnya. Tinggal kita, kenapa tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua BKM, kita tidak bisa tertib karena kita tidak melaksanakan perintah Allah itu, tidak mengikuti undang-undangnya Allah itu. Apa itu? Untuk tertib manusia diturunkan Allah namanya agama. Agama akan mengarahkan manusia itu hidupnya terarah dan tenang. Agama apa? Berikan petunjuk. Umat Islam mengenal, umat Islam yakin dengan kitab-kitab Allah. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Al-Quran adalah undang-undang tertinggi di muka bumi ini. Di sana ada yang mengatur ketertiban manusia. Perintahnya apa? Ada di sana perintah sholat. Orang yang melaksanakan sholat tepat waktu berjemaah di masjid, insya Allah hidupnya akan tertib. Insya Allah dia tidak akan datang ke warnet. Dari mulai anak-anak, orang tua, siapapun dia.
dia akan tertib. Itulah undang-undang Allah yang tertinggi. Ada larangannya. Larangannya apa? Yang ketika dia melakukan pencurian, melanggar hukum, baik hukum dunia maupun hukum akhirat, dilarang. Ya. Kemudian ada perintah. Apa perintahnya? Sholat. Ya. Kemudian apa hubungannya dengan kepolisian? Kepolisian negara Republik Indonesia lahir adalah untuk melakukan penegakan hukum negara, melakukan penegakan hukum negara. Yang membuat hukum siapa? Pemerintah, DPR dan pemerintah. Polisi mengawasinya. Dari mulai lahirnya Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, ya, proklamasi kemerdekaan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila, sampai negara pun menurunkan membuat undang-undang itu bukan asal seperti turun begitu saja. Soekarno Hatta memproklamasi kemerdekaan itu pun bukan lahir begitu saja. Itu seizin Allah, sehingga lahirlah proklamasi 17 Agustus 45. Kenapa harus tanggal 17? Karena itu turunnya dari rahmat Allah, supaya umat Islam ingat 17 rakaat satu hari satu malam. 17 rakaat. Kenapa harus 17? Supaya umat Muhammad, masyarakat Indonesia ini ingat kalau undang-undang Allah turunnya itu 17 Ramadan. Undang-undang Allah itu Al-Quran. Penegak hukumnya undang-undang Allah adalah para ustadz, guru ngaji, kiai, ulama, BKM. BKM ini penegak hukumnya Allah. Menegakkan hukumnya Allah, mengajak orang datang kemari sholat, mengajak orang sini mengaji, mengajak orang sini belajar Al-Quran. Itu kan penegakan hukumnya Allah, Al-Quran. Polisi penegak hukumnya negara. 17 rakaat, 17 Ramadan, supaya kita ingat. Kenapa harus ada Pancasila, 5 dasar? Supaya juga manusia itu ingat 5 waktu. Kenapa harus 5? Kenapa nggak Sabta 7? Pancasila itu harus 5. Karena supaya umat Muhammad dan umat bangsa Indonesia ini ingat tuh ya, ada 5 waktu. Satu hari satu malam masuk dalam rukun Islam. Rukun Islam 5 perkara, Pancasila 5. Rukun Islam 5 perkara. Umat Islam 5 waktu. Kalau kita berpedoman kepada itu semua, insya Allah keresahan yang dirasakan kita semua yang disampaikan oleh Ketua BKM Jayahanda tidak akan terjadi. Dan itu harus sama-sama kita mengerjakannya. Tidak juga hanya bisa dengan kepolisian saja. Kami Polres Kota Tanjung Balai personilnya 296 orang. Ya, yang sakit ada 10 orang. Ada sakit menaun, ada sakit stroke. Ya. Kemudian yang bermasalah yang kita tahan ada 15 orang. Polisi ada juga kita tahan. Kalau Bapak Ibu ada anaknya semua tahan bisa dikirim nasi. Kalau anggota saya tidak bisa, kita kunci, tak bisa dilihat matahari. Istrinya datang, Bapak kenapa? Sama-sama polisi kan? Tidak bisa. Saya tegaskan, tidak bisa dilihat. Kuncinya 3 lapis. Kalau propos yang jaga bisa melihat, kita kasih sanksi proposnya. Karena kalau penegak hukum melanggar hukum, kita tambah hukumannya per 3. Jadi kita lebih tegas. Kemudian kekhawatiran daripada Ketua BKM tadi, alhamdulillah Pak Ketua, anak-anak kita ini, teman-teman kita di Babin Kamtipmas ini tidak dilibatkan lagi jaga malam. Ya. Kita sudah perintahkan tidak usah lagi tutup tiket malam. Tapi setiap ada kegiatan apapun di tengah masyarakat harus hadir. Tapi juga permohonan maaf, jumlahnya Kota Tanjung Balai ada 25 orang yang khusus mengemban fungsi Babin Kamtipmas. Mereka inilah untuk mengamankan Kota Tanjung Balai ini hanya 25 orang. Jadi mohon maaf mungkin pelayanannya tidak seperti apa yang diharapkan. Itulah makanya kami datang untuk saling menyampaikan, bisa koordinasi.
bisa koordinasi. Harapan kami, setiap ada persoalan kecil apapun di kampung itu, ya selesaikan dulu musyawarah dulu. Contoh di sini ada persoalan di sekitar sini berkelahi, ada masalah ini batas rumah, masalah parit berkelahi, ya, selesaikan, bawa ke masjid di musola ini. Apa masalah? Coba suruh berwudu dulu, suruh sholat 2 rakaat. Habis itu baru kita tanya apa masalah. Insya Allah hatinya sejuk. Kalau bahkan ke polisi, wah gitu dia. Yang melapor curiga sama polisi, yang dilaporkan pun curiga sama polisi. Kenapa? Pak? Cepat kali, baru lapor ke rumah, langsung dipanggil. Udah berapa dibayar polisi? Ya. Kemudian yang dipanggil itu juga. Yang melapor kalau nanti, udah melaporkan 3 minggu, nggak ada apa-apa, nggak kasih uang polisi itu. Itu terjadi. Fitnah terjadi di mana-mana. Suami istri pun tak percaya. Itu sekarang suami istri. Kenapa tidak percaya? Bisa kita buktikan, bisa. Datang, tiap hari ada kasus. Istri datang, Pak polisi, aku lapor. Kenapa? Ditampar pula aku sama suami itu. Kenapa ibu ditampar sama suami? Aku tengok HP-nya ada fotonya. Pegang HP-nya malah ya. Istri nggak boleh lihat HP suami, suami nggak boleh lihat HP istri. Itu terjadi. Untuk meredam itu semua, ayo kita datang ke musola ini. Ayo sama-sama kita mengaji. Yuk kita sama-sama sholat. Ya. Kejahatan apapun, ya, kejahatan apapun yang terjadi itu semua dari hati kita masing-masing. Undang-undangnya jelas. Ya. Tadi saya katakan, kalau kita taat kepada hukum Allah, insya Allah akan taat kepada hukum negara. Kalau dia sudah taat kepada hukum Allah, insya Allah dia akan taat dengan lingkungannya. Maka harapan kami bersama kita, ya, kami hadir, saya sudah hadir keliling masjid, mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan, khususnya kepada kinerja kepolisian. Untuk menertibkan suatu lingkungan itu jelas tidak bisa kerja sendiri. Ya, ada pemerintah. Tapi nanti apa yang disampaikan Pak Ketua BKM tadi, insya Allah akan kita musyawarahkan, akan kita sampaikan, ya, kepada anak-anakku yang hadir di musola ini. Insya Allah kita akan datang ke warnet. Maka kerjasamanya bagaimana? Ayo kita sebagai orang tua, yuk kita sebagai abang, yuk kita sebagai kakak, kita ajak anak-anak kita itu, kita ajak keluarga kita itu untuk kembali kepada hukum Allah, pelajari Al-Quran, amalkan Al-Quran, karena kuncinya di situ. Kenapa? Karena kami melaksanakan hukum negara yang sudah kami tangkap itu. Sekarang sel Pulau Sumatera dengan sel di Polres itu jumlahnya 1.260 orang, lebih kurang 1.260 orang, lebih kurang. Coba 1.000 orang manusia lebih di Kota Tanjung Balai ada di dalam sel itu. Apakah mereka bertobat? Di dalam sel mereka tobat. Semua kalau pagi saya tadi subuh, mereka sudah mengaji duluan. Karena rumah saya persis di samping tembok sel. Udah ngaji, pagi-pagi udah wudhu, azan, berjamaah dia. Tapi pas keluar dari sana dia tobat. Wallahu a'lam. Kalau tidak dengan hatinya, kalau tidak dengan keluarganya sendiri mengingatkan, ya, mengingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Harus dengan hati, harus dengan kaji. Ya, bahayanya media sosial itu, ya, saat ini media sosial, medsos, HP termasuk warnet itu media sosial. Tidak bisa, kalaupun kita razia setiap hari, kenapa tadi sampaikan BKM razia muncul lagi karena tidak dengan hati, malah diejeknya kita tangkap, karena kan hukumnya ada pelanggaran. Kita nasihati, kita pulangkan bikin pernyataan 10 kali bikin pernyataan pun ya begitu juga. Kalau tidak ditempa dari hati,
kalau tidak ditempa dengan iman. Bisa menempa iman ini siapa? Ya kita, keluarga kita. Jangan jenuh dan jangan bosan. Kita ajak anak-anak kita ini untuk tidak jauh dengan musola, tidak jauh dengan masjid, tidak jauh dengan agama, ya, tidak jauh dengan agama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Ketua PKM tadi menjadi masukan kepada kita. Kita juga tidak bosan, tidak jenuh, termasuk saya tidak jenuh untuk menyampaikan ini. Saya datangi kemana-mana, ya, kami sampaikan nanti kepada pemerintah, kerjasama, harus kerjasama, karena kami juga tidak bisa menunggu 24 jam, kan tidak kami menunggu juga, karena kadang-kadang anggota berdiri di tengah jalan itu, ketika ada berdiri polisi, tertindak, besok tidak pulang, serikatnya lagi. Itu yang terjadi. Jumlah penduduk di Kota Tanjung Balai ini adalah 130 sekian ribu, 80 sekian ribu orang. Ya. Jadi itu semua bisa menenangkan hati itu hanya dari masjid. Makanya saya datang dari masjid ke masjid untuk mengajak kita semua, ya, dan mengajak diriku sendiri sambil belajar. Saya belajar sholat, saya belajar sujud, saya belajar takbiratul ihram, supaya ketika mengangkat Allahu Akbar, betul-betul hati kita tersentuh, betul-betul hati kita terenyuh menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, Bapak Ibu para jemaah rahimahullah, saat ini kita juga masih mendapat musibah secara menyeluruh di muka bumi ini tentang wabah penyakit ini. Yuk kita ikhtiar, bukan kita takut, bukan kita sombong. Nggak ada corona itu. Tapi kita ikhtiar, karena bukan cuma kita saja, seluruh penjuru dunia. Kiblat kita Masjidil Haram. Di sana orang yang lebih takwa, lebih dekat kepada Allah, mereka pun ikhtiar. Ya, mereka ikhtiar. Negara sekarang memerintahkan kita untuk vaksin. Ayo kita vaksin untuk mencegah, supaya jangan jadi takabur pada hati kita. Mudah-mudahan kita semua, khususnya Kota Tanjung Balai ini, walaupun kita sekarang level 2, ya, penyakit corona itu masih ada, level 2, mudah-mudahan nanti jadi level 1, dan kita nanti semua bisa belajar tatap muka. Itu semua doa kita. Tapi ini semua tidak bisa dikerjakan begitu saja tanpa kerjasamanya, ya, tanpa kerjasamanya. Maka saya harapkan untuk menjadikan hidup kita tenang tadi, untuk menjadikan hidup kita tertib tadi, ikuti aturan, terutama undang-undang dan perintah Allah melalui Al-Quran, kemudian undang-undang negara, dan hilangkan kecurigaan kepada siapapun, hilangkan penyakit hati, hilangkan penyakit benci, hilangkan penyakit fitnah. Itu yang selalu terjadi kepada diri kita, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada pemerintah, kepada negara. Itu yang selalu terbunuh di hati kita. Istighfar kita, maafkan kesalahan saudara kita, itu lebih sejuk. Semua orang ingin tenang, semua orang ingin tertib. Ucapannya gampang. Kalau demikian, apa yang bisa kita berbuat? Yuk kita tertibkan dulu diri kita. Yuk kita tertibkan dulu. Kapan mulainya? Mulai saat ini. Ya. Dari mana kita mulainya? Dari hal yang kecil. Contohnya apa? Oh ya, kalau mau buang sampah, nggak enak kalau buang ke sini berserakan. Itu kan hal yang kecil. Ya. Maka supaya bisa kita laksanakan itu, kita kembali kepada tadi Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Insya Allah kita menjadi manusia yang tertib, amanah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton berita kami. Tonton berita kami selanjutnya di channel Ucok Stiker Wawancara. Tapi jangan lupa, subscribe, like, komen, dan bagikan. Semoga penonton selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas.